kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita, masih mengingatkan kita untuk taat kepadanya, dan mudah-mudahan ketaatan yang senantiasa kita lakukan kepada Allah mendatangkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jemaah rahmati Allah, alhamdulillah kembali Allah mengumpulkan kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita belajar Al-Quran. Dan jemaah rahmati Allah, alhamdulillah kita insyaallah pada pagi hari ini akan melanjutkan yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 118. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu, yaitu ketika mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yaitu memberikan agama, mereka mengatakan pendapat mereka, apa yang mereka katakan? Ittakhadallahu waladan subhanahu, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak, memiliki keturunan. Subhanahu, maha suci Allah dari segala sesuatu yang tidak layak untuk disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih yaitu merupakan anak daripada Allah. Begitu juga orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Ini perkara-perkara yang buruk yang telah dikatakan daripada orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Dan di ayat 118 ini melanjutkan wa qala alladziina la ya'lamun, dan berkata orang-orang yang tidak mengetahui. Siapa mereka? Jangan rahmati Allah. Wa di sini adalah lil afi, yaitu untuk menyambung cerita sebelumnya, masih ada hubungan dengan berita sebelum ayat 118 ini, yaitu tentang orang-orang yang mengatakan Tuhan itu punya anak. Di sini Allah menceritakan dan berkatalah orang-orang yang tidak mengetahui. Siapa mereka yang tidak mengetahui? Para ulama di antaranya Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya ini adalah perkataan orang-orang musyrikin Makkah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada orang-orang musyrikin. Apa yang mereka katakan? Laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Kenapa harus mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak mereka kepada Allah? Kenapa tidak langsung Allah mengajak mereka? Apa yang menghalangi Allah langsung mengajak mereka agar mau beriman kepadanya? Kenapa harus melalui utusan? Laula yukallimuna Allah. Kenapa tidak Allah langsung yang memberitahukan, berbicara kepada kami? Au ta'tina ayah. Atau kenapa Allah tidak berikan kepada kita tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda kebesaran? Dan ayah di sini dia rahmati Allah disebutkan yaitu perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi, yaitu perkara-perkara yang ajaib, sebagaimana mukjizat-mukjizat yang pernah Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana asbab nuzul disebutkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rafi' bin Muraimalah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah seorang yang kufur kepada Allah yang bernama Rafi' bin Muraimalah. Dia berkata kepada baginda Rasulullah ketika Rasulullah mengaku sebagai utusan Allah dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Apa kata mereka? Ya Muhammad, wahai Muhammad, in kunta rasulan min Allah kama taqul, kalau engkau betul adalah utusan Allah sebagaimana
dan berkata orang-orang yang tidak mengetahui, laula yukallimuna Allah au ta'tina ayat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung berbicara kepada kami atau memberikan tanda-tanda tentang kebesarannya? Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan, ini adalah perkataan umumnya orang-orang Arab. Makanya disebutkan kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Maka inilah perkataan yang dikatakan oleh orang-orang sebelum mereka. Sebelum orang-orang musyrikin Arab siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Sebagaimana orang-orang Bani Israel dulu itu ketika diajak oleh Nabi Musa alaihissalam, orang yang paling baik di antara mereka ada sekitar 70 orang untuk ikut kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa menerima wahyu secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara. Maka 70 orang ini nunggu Nabi Musa langsung mendapatkan wahyu daripada Allah. Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka mendengar suara sayup-sayup, mereka dengar suara gemuruh, mereka dengar. Kemudian apa yang terjadi kepada mereka? Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ayat yang sudah kita bahas, Arinallaha jahrah. Wahai Musa, coba nampakkan Tuhan kamu itu seperti apa? Padahal Tuhan mereka sama dengan Tuhan Nabi Musa. Mereka mengatakan Tuhan kamu itu seperti apa? Bahkan mengajak, la nu'mina hatta tarallaha jahrah. Kami tidak akan pernah mau beriman kepada Engkau sampai kami bisa melihat mana Tuhan kami. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terdahulu. Mereka berpatung kepada utusan Allah yang diutus kepada mereka, padahal utusan Allah tersebut sudah membuktikan dengan bukti yang nyata yang tak bisa dibantah bahwasanya mereka utusan Allah ini adalah benar-benar merupakan utusan resmi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akhir Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan perkataan ini juga, yang mengatakan bahwasanya ayat ini adalah orang-orang Arab, yaitu orang-orang musyrikin Mekah ketika itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lam haythu yaj'alu risalatah. Dan apabila telah datang kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah dengan mukjizat yang Allah berikan kepada utusannya, mereka mengatakan, lan nu'min, kami tidak akan mau beriman hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, kecuali kalau kami juga diberikan sebagaimana yang diberikan kepada para utusan Tuhan. Jadi mereka betul-betul hasan. Kok Muhammad dikasih? Kita bisa juga dikasih. Nah, ini yang dikatakan oleh mereka. Bahkan yang Allah di dalam surat Al-Isra dijelaskan lebih detail bagaimana mereka menuntut permintaan-permintaan yang tak masuk akal. Apa kata mereka di Allah dokumentasikan dalam surat Al-Isra? Waqal, dan mereka berkata, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan pernah beriman kepadamu sebelum keluar daripada tanah kami mata air yang terpancar. Au takunu laka jannatun min nakhil wa 'inab. Ataupun engkau di dunia ini punya kebun yang mana kebun tersebut penuh dengan batang pohon kurma, penuh dengan pohon-pohon anggur. Fatfajjirul anhar khilalaha tafjira. Dan dari celah-celah kebun tersebut mengalir sungai-sungai yang deras. Itu mereka inginkan. Kenapa mereka menginginkan perkara tersebut? Itu bayangan keindahan yang luar biasa yang ada dalam pikiran mereka. Maka seorang utusan Tuhan seharusnya memiliki kenikmatan-kenikmatan yang ada di atas dunia. Ya, secara logika masuk akal. Kenapa? Ya, Tuhan yang memiliki dunia, masa utusan Tuhan itu hidupnya sederhana? Masa utusan Tuhan untuk makanannya gak punya? Maka yang telah
yang mana kenikmatan tersebut adalah milik Tuhan. Kemudian mereka mengatakan, "Al-tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan, aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila." Atau kalau kamu betul merupakan utusan Tuhan, coba jatuhkan langit berkeping-keping. Mereka menyaksikan kenapa disebutkan banyak kepada orang-orang musyrikin Mekah tentang langit. Yaitu salah satu makhluk Allah terbesar yang diciptakan oleh Allah, yang dapat kita lihat dengan mata kita, yang selalu disaksikan oleh mereka adalah langit. Kalau memang engkau adalah utusan, maka coba jatuhkan kepingan langit tersebut. Atau ta'tiyal billahi wal malaikati qabila, atau malaikat sendiri datang. Itu kalau kamu betul utusan Allah. Au yakunu laka baitun min sufruf, atau engkau juga punya rumah yang terbuat dari emas. Au tarqa fis sama, atau kamu naik ke langit, kami saksikan. Wala nuqita yuqika hatta tanzila alaina kitaban naqra'u. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Ini tuntutan mereka menganggap kalau betul utusan Tuhan, coba nampakkan perkara-perkara keajaiban tersebut. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka betul-betul yakin tentang kebenaran baginda Rasulullah. Tahu Rasulullah adalah hak daripada Allah, tapi apa yang terjadi? Mereka betul-betul tidak mau beriman. Kenapa tidak mau beriman jemaah rahmati Allah? Allah sebutkan yaitu tasyabahat qulubuhum. Hati mereka ini betul-betul sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dibedakan mana yang benar mana yang salah. Hati mereka sudah Allah untuk khatamullah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaallah. Mereka tidak akan beriman. Allah untuk Allah step back. Mereka ini betul durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk terus beriman kepada Allah, beriman kepada utusan Allah, walaupun kita secara zahir tidak menyaksikan. Tapi kalau betul-betul kita melihat, kita memperhatikan, kita pakai akal dan hati kita untuk melihat keagungan Allah, pasti kita beriman. Tapi bagaimana apa yang mesti kita lakukan? Kita harus tetap beriman kepada Allah apapun kejadiannya, apapun permasalahannya. Kenapa? Karena beriman kepada Allah merupakan kewajiban daripada setiap yang diciptakan oleh Allah, khususnya yang dibebankan hukum, yaitu kita para manusia. Qad bayyana al-ayat liqaumin yu'minun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, qad wadahna ad-dilalat ala sidqir rusul. Kata Allah, kami telah menjelaskan sejelas-jelasnya tentang bukti-bukti kebenaran daripada utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima la yahtaju ma'aha ila su'alin akhar, yang mana perkara penjelasan tersebut sebenarnya itu tidak butuh kepada pertanyaan-pertanyaan. Udah cukup dengan hadirnya baginda Rasulullah dan apa yang beliau bawa, itu sudah cukup membuat mereka beriman. Makanya kalau kita cek di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yaqul ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Enggak akan pernah, sebelumnya belum pernah ada orang-orang musyrikin daripada ahli kitab itu yang meninggalkan agama mereka hatta ta'tiyahul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Apa bukti yang nyata tersebut? Yaitu utusan Allah Rasul, yaitu utusan Allah, yang mana utusan Allah tersebut membacakan kepada mereka kitab Allah, kitab yang suci. Maka sebelum kehadiran Nabi Muhammad, tidak ada yang murtad. Orang kafir dengan kekafirannya, orang musyrikin dengan kemusyrikannya, dan ahlul kitab dengan agamanya. Tidak ada yang murtad. Ini keluar dari agama ini masuk agama sana, tidak ada. Tapi ketika setelah diputus baginda Rasulullah membawa Al-Quran, apa yang terjadi dengan Allah?
sebagian mereka itu beriman kepada Nabi Muhammad, sebagian yang lain tahu Nabi Muhammad adalah kebenaran tapi tidak mau beriman. Maka Abu Lahab sendiri tahu Rasulullah adalah benar. Bagaimana keadaannya ketika Rasulullah SAW turun kepada beliau surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Ini sebelumnya Abu Lahab paman Nabi Abdul Uzza bin Abdul Muttalib namanya, itu dekat betul dengan Rasulullah. Sampai anak Rasulullah 2 orang dinikahkan dengan anak Abu Lahab. 2 orang anak Rasulullah. Apa yang terjadi ketika turun surat ini? Dinikahkan dengan Utbah dan Utaibah. Ketika turun Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, ini anaknya daripada Abu Lahab, menantunya Rasulullah. Ini salah seorang daripada keduanya didatangi mertuanya baginda Rasulullah, dia main diludahi. Setelah itu diceraikan anaknya di situ, kemudian pergi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah berdoa ketika itu, Allahumma salim kalban min ilahi, ya Allah binasakan salim kalban min ilahi, dengan salah satu daripada binatang buas milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anaknya dicerita kepada ayahnya Abu Lahab, apa yang terjadi? Ketakutan Abu Lahab, ketakutan. Kemudian berbuat sayembara. Barang siapa yang bisa menjamin anaknya pergi pulang berdagang dalam keadaan selamat, dikasih 1000 dinar, 4 kilo seperempat emas. Kalau bisa jamin anaknya pergi berdagang dan pulang dalam keadaan selamat di tempat yang didoakan oleh Rasulullah, apa yang terjadi? Itu para pengawal, masya Allah, orang-orang yang betul-betul tentara bayaran itu yang menjaga, itu luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Itu bahasa bagaimana? Satu aja datang loncat ke atasnya, maka zakar disobek-sobek sampai mati. Kemudian sampai berita tersebut kepada Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tidaklah Muhammad ini berkata-kata dengan apapun perkataan kecuali perkataan tersebut hak, betul, benar. Tapi apa yang terjadi? Apakah beriman? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang sudah tahu ini benar, ini tidak benar. Tapi apa? Tasyabahat qulubuhum, hati mereka memang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad bayyana al-ayat liqaumin yuqinun. Ayat-ayat Allah itu bermanfaat bagi siapa? Bagi orang yang yakin. Tapi mereka yang tidak yakin tidak memberikan manfaat. Kemudian dalam hati Allah di ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang tugas utama baginda Rasulullah. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami wahai Muhammad mengutusmu. Makna kami ini bukan berarti Tuhan banyak. Makna kami di sini karena Allah ketika memberikan mandat sebagai Rasul kepada Nabi Muhammad, mengikut sertakan para malaikat. Ada malaikat Jibril, ada yang lain, sehingga inna sesungguhnya kami arsalnaka mengutusmu wahai Muhammad. Tujuannya itu apa? Basyiran, ay basyiran bil jannah, yaitu untuk memberikan kabar gembira berupa surga, wa nadhira, dan memberikan peringatan berupa neraka. Jangan dirahmati Allah, kalaulah orang-orang betul-betul melihat keadaan surga, maka tidak ada satupun orang kecuali menyibukkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Bahkan kalau kita lihat para sahabat-sahabat terdahulu, ketika mereka mendapatkan nikmat dunia, mereka khawatir. Di antaranya Abu Ubaidah. Kemudian ada beberapa sahabat yang lain. Ketika belum buka puasa, berpuasa. Tapi ketika belum buka puasa, apa yang terjadi? Udah ada hidangan makanan. Belum buka puasa, sudah ada makanan. Teringat apa kata Abu Ubaidah? Rahimallahu Mus'ab. Allah merahmati Mus'ab bin Umayyah. Kenapa? Karena Mus'ab bin Umayyah habis-habisan berdakwah sampai seluruh orang Madinah masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Belum sempat menikmati jerih payahnya, sudah meninggal di perang Uhud. Jadi
Islam bangkit, udah meninggal di Bangkok. Kita, masya Allah, berbuka puasa itu udah ada makanan. Kata Al-Quran, saya takut makanan yang enak-enak ini merupakan jajaran kebaikan yang saya lakukan. Takut nanti di akhirat gak ada lagi jajaran kebaikan. Udah didahulukan dikasih ke dunia. Sehingga khawatir adanya apa yang dilakukan oleh Al-Quran, meninggalkan makanan tersebut diberikan kepada yang lain. Takut semua kenikmatan yang didapat Allah kasih kontak daripada amal-amal kebaikan yang pernah dilakukan. Takut di akhirat nanti tidak ada. Kalau mereka disuruh pilih antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, mereka sanggup untuk bersusah-susah di dunia yang penting di akhirat dapat nikmat. Jadi kadang orang-orang para sahabat terberat. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah memberitahukan kabar gembira, tugas sebagai Rasulullah memberitahukan kepada orang-orang tentang basyirah, yaitu kabar gembira berupa surga. Wa nadhira, peringatan berupa neraka. Kalau orang tahu betapa dahsyatnya yang namanya azab Allah dalam neraka, maka tidak ada orang yang sibuk dengan perkara yang selain taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tahu betapa dahsyatnya persiapan Allah untuk membalas orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perkataan para malaikat ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika terjadi dialog. Ada malaikat yang tugasnya tawaf keliling cuma mencari tempat-tempat yang diingatkan di tempat tersebut kepada Allah. Ketika berkumpul ada orang yang mengingat Allah di situ, maka malaikat tersebut menyeru malaikat-malaikat yang lain yang sama tugasnya untuk hajat mereka. Akhirnya kumpul semuanya, terjadi dialog sama Allah. Apa yang ditanya sama Allah? Apa yang mereka lakukan? Oh, mereka melakukan ini Allah. Mereka mengingat. Ditanya, mereka itu mengingat saya. Dia tidak pernah. Apa keadaan mereka kalau saatnya mereka mampu mengingat saya? Bukan seperti ini ya mereka. Dahsyat. Kemudian ditanya sama Allah, mereka minta apa? Mereka minta surga ya Allah. Mereka tidak pernah lihat surga, belum pernah ya Allah. Bagaimana keadaan mereka kalau mereka melihat surga? Malaikat Allah, seperti ini keadaan mereka, betul-betul semangat untuk bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Tahu dahsyatnya surga. Bayangkan kalau seandainya subuh ini dibuat pengumuman, yang datang subuh dapat haji gratis tahun ini kontak. Itu apa yang terjadi? Semua orang berlomba. Itu kan nikmat kecil, baru nikmat kecil. Ini surga. Kemudian ditanya sama Allah, mereka minta perlindungan dari apa? Mereka takut dari apa? Dari neraka Allah. Mereka tidak pernah lihat neraka. Belum pernah. Kalau mereka bisa melihat neraka, apa keadaannya? Lebih dahsyat lagi. Kemudian Allah berfirman, apa kata Allah kepada para malaikat? Tidaklah ada satu orang yang duduk daripada mereka kecuali ketika mereka berdiri telah mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tanya, ya Allah, di antara mereka ada orang-orang yang duduknya tersebut bukan untuk itu, tapi untuk perkara lain. Jadi bagaimana? Apa kata Allah? Kumul julasa. Mereka ini satu kelompok. Lainnya sedikit dari semua juga satu. Mereka jangan sampai satu dapat nikmat, satu tak dapat nikmat. Walaupun datang ke sini niatnya jualan, walaupun datang ke sini tak dengar hiburan, walaupun datang ke sini sebenarnya ingin lagi hutang, walaupun datang ke sini tujuannya adalah macam-macam, tapi mereka bisa. Makanya itulah pentingnya jamaah. Kita sering bilang jamaah itu diterima mungkin gara-gara kita. Dilihat di suatu pertama siapa yang paling khusyuk yang diterima, satu orang itu pas semua diterima. Oh, gak ada satu pertama satu terus ini siapa yang diterima sholatnya? Kalau satu orang diterima, maka semuanya ikut diterima. Itulah enak jamaah. Kayak kita rombongan, ketika datang rombongan, gak mungkin dipilih kamu jangan masuk. Semuanya satu rombongan masuk. Nah, makanya jemaah rahmatullah selalu bersama jamaah. Kemudian wala tus'alu an ashabil jahim, yang terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan la tus'al, tidak perlu ditanya tentang orang-orang atau penduduk
Di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari, la tas'alka an kufri man kafara bihi. Rasulullah kan diutus untuk mengajak orang beriman kepada Allah. Kalau ada orang yang tak beriman, itu bagaimana keadaan Rasulullah? Apakah Rasulullah harus bertanggung jawab terhadap mereka yang tak beriman kepada Allah? Allah tegaskan, tugas beliau cuma dakwah saja. Fa inna 'alaikal balagh dalam ayat lain. Tugas engkau wahai Muhammad cuma menyampaikan, wa 'alaina hisab. Pertanggungjawaban mereka, pengadilan mereka, dia itu urusan kami. Fadzakir innama anta mudzakir. Berikan peringatan wahai Muhammad, tugas kamu saja. Lasta 'alaihim bimusaytir. Kamu tak punya kemampuan untuk menguasai mereka sehingga mereka beriman kepada. Tidak bisa. Maka tugas Nabi Muhammad, Allah berikan keringanan. Apa keringanannya? Yaitu tugasnya adalah menyampaikan. Masalah mereka beriman atau tak beriman, Rasulullah tidak diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ditanya oleh Muhammad, saya sudah utus kamu, kenapa yang beriman cuma sekian? Tidak ada. Rasulullah cuma dibebankan oleh Allah untuk usaha. Dan kalau kita lihat usaha baginda Rasulullah SAW luar biasa, habis-habisan untuk mengajak orang agar beriman. Bahkan kalaulah dengan keimanan seseorang dia baru mau beriman, kalau seandainya diberikan harta yang banyak, maka semua harta dikasih kepada orang tersebut. Jadi sebagaimana apa yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bagaimana Rasulullah ini betul-betul dermawan. Kalau dengan keimanan dia mau beriman, walaupun harus kasih semua apa yang dimiliki oleh Rasulullah akan kasih. Gak apa agar mereka beriman. Rupanya mereka terjadi anak hati Allah, orang-orang yang dikasih oleh baginda Rasulullah yang awalnya mau beriman gara-gara pemberian, di akhir semua berubah. Tidak ada yang lebih dicintai oleh mereka kecuali adalah Islam dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna arsalnaka bil haqq basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahil. Nah, ini kita ambil dua ayat. Insyaallah bermanfaat, yaitu tentang wala tabra'a al-yahud wala nasara. Kita ambil dalilnya. Ayat 118. Baik, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
setiap lafaz-lafaz yang serupa itu disamakan cara bacanya. Ya, yang 2 harokat sama 2 harokat, yang huruf tebal sama cara bacanya tebal, yang huruf tipis disamakan tipisnya, yang huruf sukun disamakan cara bacanya sesuai dengan sifatnya masing-masing, yang gunnah disamakan semuanya. Maka perkara menyamakan tempo ini itu beliau katakan setengah daripada tajwid, setengah daripada Al-Quran. Kalau ingin memperbaiki bacaan Al-Quran, jaga yang namanya durasi, jaga yang namanya tempo. Semua yang serupa jangan berbeda. Ya, contoh misalnya yang 2 harokat, wa qala qa 2 harokat, alladzina rina 2 harokat, la 2 harokat, mu 2 harokat, la 2 harokat. Ini semuanya yang 2 harokat misalnya, itu semuanya disamakan, distabilkan semuanya. Nah, kalau itu kita lakukan enak ketika baca, dan itu tajwid. Kemudian huruf-huruf yang tebal disamakan semuanya, huruf-huruf yang syiddah semuanya cara bacanya sama. Itu setengah daripada tajwid. Maka panjang bacaan kita, panjang durasinya itu tergantung dengan kecepatan bacaan. Ya, jemaah rahmati Allah, dalam kalimat potongan pertama ini perlu diperhatikan ini kalimat ya'lamu. Ini huruf ya, bukan huruf khaisyuh, bukan huruf hidup, bukan huruf gunnah. Huruf ain juga bukan huruf yang keluar lewat rongga hidung. Maka jangan sampai terbaca nya, 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 nya masuk ke dalam hidung. Enggak. Ya, 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 a, ai, u, bukan a, i, u, enggak masuk ke hidung. Ya, ini huruf ain. Banyak yang membaca ta, lamun, ya, lamun, ya, 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 huruf ya dan huruf mim. Ya, yang lain sama, laula yukallimunallah. Baik, sekali lagi saya baca. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimunallah. Sama-sama. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimunallah. Laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Sama-sama. Laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Di sini huruf H-nya diperjelas, H dan H. Ya, yukallimunallahu, jangan laula yukallimunallahu au hu, enggak, hu, pakai huruf H. Ya, ayah, ayah, jangan ayah, tapi ayah, ada H nampak sedikit. Ya, ini kalimat potongan yang kedua. Sekali lagi, laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Sama-sama. Laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladziina min
qaulihim qaulihim ya, dibaca tebal. Selanjutnya tasyabahat qulubuhum, sama-sama tasyabahat qulubuhum ya. Qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun, sama-sama qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Ketika membaca qalqalah jangan tertahan, dibacanya qadba, jangan qad, tidak tertahan, jangan qad, tapi qadba, batasha, yubdi'u, jangan yubdi'u, batasha, tapi mengalir saja ya. Makna mengalir bukan enggak ada sukun di situ, tapi qalqalahnya alami memantulnya. Qad bayyan qadba. Ini cara baca qalqalah. Sekali lagi, qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun, sama-sama qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Selanjutnya ayat terakhir, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, sama-sama inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Yang pertama ini dibaca jangan arsalnaka, enggak dibaca tebal ya. Arsalnaka tebal. Kemudian yang kedua, ha, jangan dibaca huruf ha-nya dari haq, bil haqqi, enggak bil ha, itu jangan itu ya, bil haqqi, bukan bil haqqi ya. Ha dibaca tipis. Kemudian yang ketiga huruf shin ada sifat tafasyi, basyira, jangan basyira, basyi ya, sya, shi, shu, ash. Selanjutnya wala tus'alu an ashabil jahim, sama-sama wala tus'alu an ashabil jahim, wala tus'alu an ashabil jahim, sama-sama wala tus'alu an ashabil jahim. Di sini huruf ain agak dalam, an, jangan an ya. Beda huruf ain dengan huruf hamzah. Ada sebagian yang membaca huruf ini tus'al, bukan tus'al, tus'al, a, ini a ya. Yang seperti ini ain, Ustaz kok mirip dua nih? Ya memang mirip, aslinya huruf ain, tapi karena mirip-mirip makhrajnya berbeda, dihapus, tinggal kepala in saja ya. Ini dibaca al, bukan al ya. Ini baru a, huruf ain. Kalimat ashab huruf sad wajib dibaca tebal, jadi dibaca els, bukan asha, tapi elsha ya, huruf sad. Baik, memang Allah ini dua ayat